Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana sih hukum bermaaf-maafan sebelum Ramadan ataupun ketika Idul Fitri datang? Nah, masalah maaf-maafan itu dilakukan bisa kapan aja, tidak harus nunggu sebelum Ramadan ataupun Idul Fitri, hari raya, ya, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah sana khusus dilakukan pada waktu itu. Nah, pada dasarnya memang baik untuk minta maaf dan memang dianjurkan untuk meminta maaf, apalagi jika kita mempunyai kesalahan dengan orang lain. Kenapa kok ada tradisi maaf-maafan sebelum Ramadan ataupun ketika hari raya di Indonesia? Boleh jadi kalau kita telusuri berangkat dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menegakkan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita ketahui bahwasanya memang bagus maaf-maafan itu ya, minta maaf apalagi kalau ada salah ya. Nah, berangkat dari hadis ini, ketika kita beribadah puasa dengan sebetul-betul keimanan, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Nah, bagaimana dengan dosa kepada manusia? Karena tidak mungkin diampunkan kalau dosanya ini manusianya tidak mau maafin gitu. Dalam kasus ini, karena tidak ada dalil khusus yang menyebutkan kita harus memaafkan sebelum Ramadan ataupun Idul Fitri, maka dalam hal ini terbagi pendapat di kalangan ulama menjadi dua. Yang pertama adalah yang tidak memperbolehkannya karena dianggap bid'ah. Tentunya karena Nabi tidak pernah melakukannya sebelum Ramadan ataupun pas hari raya. Kemudian pendapat kedua ini memperbolehkan, ya, walaupun memang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak ada dalil khususnya, tetapi ada dalil umumnya. Dan kadang-kala manusia membutuhkan momentum, ya, karena tidak semua orang mau untuk bermaaf-maafan atau memulai untuk bermaaf-maafan. Nah, dalil umumnya adalah yang pertama, Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah dengan cara yang baik. Al-Hijr ayat 85, ya. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nur ayat 22. Ya, dan banyak lagi dalil-dalil tentang memaafkan ini dan maaf-maafan ini, ya. Nah, menurut pendapat yang memperbolehkan ini, ya, idealnya yang kita lakukan bukan cuma maaf-maafan tetapi juga menyelesaikan utang dengan saudara kita apabila ada, ya. Dan semacam misal contohnya yang tidak ada juga di zaman Nabi, misalnya kultum ataupun santapan rohani di dalam sholat tarawih, ya, di sela-sela sholat tarawih. Kemudian juga pembentukan panitia i'tikaf Ramadan, pesantren kilat Ramadan, ceramah zuhur, itu semua memang tidak ada di zaman Nabi. Nah, oleh karena itu kita harus bedakan mana ibadah mahdoh yang esensial dan mana yang bersifat teknis non formal, ya. Nah, ini semua kan untuk semata-mata agar Ramadan kita ini momentumnya lebih berarti dan tidak ada niat untuk menambah-nambahi di dalam agama. Syukran ya Rabbi, syukran.